Yang dimuliakan Allah, di sini kami sebagai pengantar kuliah subuh, maka kami bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, sebagai acara yang kedua yaitu Mawidatul Hasanah acara ulama agama, dan acara yang terakhir yaitu penutup yang diisi dengan doa. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama dengan wasilah suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan dapat berlangsung dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang kedua yaitu Mawidatul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Basari SPD MPDI dengan tema meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum acara ini berlangsung, di sini kami sebagai pengantar kuliah subuh pada pagi hari ini akan berakhir. Apabila ada kesalahan serta kelakuan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Basari SPD MPDI, kami haturkan dengan segala hormat beserta doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Inna hadza lahuwal fadlul 'adzim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Shadaqallahul azim. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mu'asyiral muslimin as-shaimin al-muttaqin, jamaah kuliah subuh Masjid Ar-Ridwan Krecek ingkang insyaallah
sedaya tansah dipun mulyakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah injang menika kita taksih dipun paringi kesempatan kaliyan Allah Subhanahu wa taala saged manggihi puasa hari yang ke-12. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya masih diberikan kesempatan bisa menghirup udara segar pagi hari ini. Kula panjenengan sedaya wau dalu istirahat boten sampai kebablasan, maksudnya tasik saged wungu sisa kami sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib kita syukuri. Berbenoko terkadang enten tiang sare kebablasan boten iso kami. Wonten nggak mau malih tiang sare itu kan latihan mati. Nggih, latihan mati nggih mboten kelingan napa-napa. Sing sare kebablasan enten poso niki insyaallah hari puasa yang ketiga. Di tengah-tengah sholat ngimami tarwih sujud niku boten iso tangi. Tapi nek sing kaya ngoten niku insyaallah cara keluargane sing ditinggal nek susah ya wajar gitu. Wajar. Tapi kalau melihat kondisi dipundhut kali Allah dalam kondisi sujud niku insyaallah salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah. Bahkan dengan tasik kemutan ketika Bu Khofifah Indar Parawansa nyar-nyaran jadi gubernur nalika ngundang selamatan nyelamati kanggonipun Pak Indar Parawansa. Kasih kemutan jenengan sing qiraat mengenai qiraat membaca surat Al-Mulk pundi surat Al-Mulk Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lo dengan kayak moto ini suaranya nyelot suwi, nyelot iri. Ternyata saat itu sedang sakaratul maut. Pramila alhamdulillah ejam menika kula panjenengan sedaya masih diberikan kesempatan kalian Allah saged menghirup udara segar senajan keadaan didik. Nggih, adem napa sumuk sedengan. Nggih, sedengan kalau satu ini panas, enak hujan ukur-ukur bukan pada kedengaran. Tapi ini malah sedengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya tasih diparingi kesempatan saged mutukaken agar kita nindakaken ibadah siang tahun menika. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya sing diparingi sehat lahir batin. Pramila mugi-mugi kula panjenengan sedaya mumpung tasih dipun paringi kesempatan kita manfaataken sak kiat-kiatipun sak kathah-kathahipun nambahi pundi-pundi amal ibadah.
Mugi-mugi kula panjenengan sedaya estu tansah diparingi sehat dan nek sak kelebatan alhamdulillah kita seger kabeh. Alhamdulillah. Mugi-mugi mawon lahir batin, dohir batin diparingi sehat kalian Allah Subhanahu wa taala. Moga sadaya pengaos kita maos istighfar. Mugi-mugi dipun paringono kemudahan kalian Allah saged memahami napa ingkang kita deres sareng-sareng supados kula panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang manfaat. Moga sareng-sareng maos istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah qulubana futuhal 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qulubina wa talamina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna bi tahsili ilmin yanfa'una dunya wa ukhra wa halal ajal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu, ijab menika kalian panitia kita dipun paringi pokok bahasan tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani ingkang berarti kula panjenengan sedaya cara golek idola niku kula panjenengan sedaya supaya mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kenapa Rasulullah yang kita jadikan idola? Kenapa yang kita banggakan? Kenapa yang kita idam-idamkan? Kalau mau kalian protokolnya pun aturakan Rasulullah yang akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya sak keluarga masyarakat dusun Pandan mugi-mugi diakeni kok Pandan krecek wong Pandan mugi-mugi mboten namung sing rawuh niki tok
termasuk sak keluarga, mugi-mugi pantas untuk diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang tamtunipun berhak nampi syafaatipun, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin as-shaimin al-muttaqin, jamaah kuliah subuh Masjid Ar-Ridwan rahimakumullah. Wonten Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Surat An-Nisa ayat 13. Ningali ayat menika sudah sewajarnya, mpun sak mestine kula panjenengan sedaya niku mengidolakan Rasulullah. Karena sudah ditegaskan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh tauladan yang baik. Kangge sinten liman kana yarjullaha, untuk orang-orang yang mengharapkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sing pada akhirnya mengharapkan swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula panjenengan sedaya mugi termasuk ini orang yang mengharapkan ridhone Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, orang yang percaya tentang terjadinya hari akhir. Syarat saya wong iman adalah percaya bahwa dunia niki ternyata tidak akan bertahan, tidak akan eksis selamanya. Betul gue di kecek ini betul selamanya, tapi ada masa akhirnya. Dunia niki badhe hancur rusak. Kapan? Rahasia ilahi. Dan yang awal tiba-tiba lagi siap-siap. Termasuk umur itu kan rahasia ilahi. Kula jenengan boten tiba-tiba kiamat nggih boten ditegasnya Rasulullah. Hanya ada tanda-tandanya. Sing akhir-akhir niki mubalek kita Gus Baha kenal itu menyampaikan di antara tanda-tanda yang sudah ada saat ini. Nopo di antaranya banyak orang Islam berlomba-lomba bangun masjid, bangun tempat ibadah. Saat ini masjidnya kan umum api-api nih. Tapi terkadang tidak diimbangi, nek dibangun terus diapakno. Bahkan menurut saya nek zaman biyen kakek kula jenengan sing sekarang sudah usia di atas 50. Ngaji neng musola, neng masjid, neng langgar. Senajan to gawe timar template, gawe timar ubi, tapi semangatnya adalah luar biasa. Hasilnya nggih kula jenengan kabeh iki. Lah saiki masjide, musolane padat biar, tapi padang sak wonge penisan. Tapi alhamdulillah melihat yang hadir di kuliah subuh ini, mudah-mudahan tanda-tanda kiamat dekat masih jauh. Bergoboknya ini Masjid Ar-Ridwan masih banyak jamaahnya. Senajan to benar besar.
lumayan timbangannya babar bisa. Akan tetapi survei membuktikan enek tenang. Kula niku nate napa ngirim yugane dan Purwasri kemagriban dan Masjid Purwasri sak celahe MTSN Purwasri. Niku bermagrib to kula mampir. Lho kok suwi mampir pada wadan kok yo ora enek lari deres nopo ngaji. Akhiripun setiap enek musola langgar masjid iku kula toleh. Apa yo padha ae kaya kono mang. Ternyata jas buka ikat belangkon sampai juga sami mawon lho bermagrib kok suwi mampir pada kuat dan jingkang masjid api. Ini yang kalian harus bahas. Salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat sekarang sudah terbukti. Pramila mugi-mugi mawon estu kula panjenengan sedaya monggo musala yang ada di sekitar kita monggo estu kita fungsikan benar-benar menjadi sentral kangge putra-putri panjenengan sedaya. Mergo napa? Lare sakniki nek boten enten kegiatan niku sing nyamari golek nggon orang tempat ibadah, orang langgar, orang masjid, orang mushola. Kira-kira nanti neng konter, karo neng kafe. Mula ketika tahun 1998 menjelang zaman reformasi, menjelang runtuhnya pemerintahan Orde Baru, niku terjadi di bulan puasa ngeten iki. Nopo terjadi nopo? Di satu masjid niku rame masjid, tapi bocah cilik-cilik niku nggih watah nggih rame kok jeneng arek nang masjid nggih dulinan gojekan uber-uberan. Akhirnya takmiri mantun tarweh niku langsung nyekelmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek kula sebagai pengurus takmir masjid menghimbau datang jamaah nek pancen wong tuane mboten iso ndampingi anake teng masjid, lebih baik tidak usah ke masjid. Waduh, langsung panitia itu kali kayak 10 digeret yang rumah dibukanya kita. Bahkan terakhir sih dibuka itu kitab Al-Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Iki lho wacan iki. Lah nek arek-arek mbok larangan masjid, lho kamu akan kehilangan generasi. Ini memang dunia anak-anak yang memang seperti itu. Dan umumnya terus wong tuane jegot mogok. Yang mengkhawatirkan apa? Kalau anak-anak sudah tidak tertarik untuk datang ke masjid, untuk datang ke mushola, untuk datang ke langgar, anak-anak ini nanti akan mencari pelampiasan. Pada tahun 98 niku durung usum HP. Mun usum apa derek? Enek tapi sing duwe si artis-artis to. Kula jenengan paling Kurniawan tok nang sinetron. Napa artis-artis gowo HP. Nek kula jenengan durung duwe. Tahun 98. Kalau anak-anak kecil boro-boro rame gak oleh nang masjid, kamu akan kehilangan generasi. Padahal salah satu di antara tugas kula
harus mengenalkan anak kepada Al-Quran, orang ngaji. Yang kedua, mengenalkan anak kepada tempat-tempat ibadah. Jangan-jangan nek diperkenalkan dengan tempat-tempat ibadah, orang tahu tidak yang langgar, orang tahu tidak yang masjid. Anak wong Islam tapi asing dengan tempat ibadah. Mungkin mawon esru kula panjenengan sedaya punya tanggung jawab untuk meramaikan tempat-tempat ibadah di lingkungan kita biasa. Masalah anak rame dikandani kan kok dilarang. Ngoten nggih. Dan dilarang terus anak-anak gak nang musala, gak nang langgar, gak nang masjid. Kabeh sekolah ora ternendi kira-kira. Kira-kira teng pundi? Nek teng mriku ditinggal wong tuane nang masjid nang musala ditinggal tarawih, arek-arek nggawa setan gepeng. Napa setan gepeng? Kira-kira terus boten diawasi wong tuane. Kira-kira apa yang dilakukan? Itu yang menjadi tanya-tanya besar. Kalau sing didelok barang-barang sing ora kena didelok kan luwih parah. Pramila estu mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya tetap punya tanggung jawab bagaimana agar tanda-tanda hari kiamat mesti api tapi pelan, langgare api tapi sepi mapri. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya punya tanggung jawab untuk meramaikannya. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang kawau sungguh pada diri Rasulullah ada contoh-contoh yang baik bagi orang yang mengharapkan ridho Allah dan percaya akan terjadinya hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat sanes, potongan ayat sanes Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguhnya kamu ada pada budi pekerti yang agung. Karena dinyatakan oleh Allah bahwa Rasulullah yang pantas untuk menjadi contoh, pantas untuk kita tirukan, pantas untuk kita ikuti. Apa yang diikuti? Aqwaluhu wa af'aluhu wa takriratuhu. Dawuhe Rasulullah, tindakan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, itulah yang kula panjenengan sedaya wajib untuk mencontohnya, karena dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada diri Rasulullah pantas untuk kita jadikan suri tauladan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya estu dipunakeni sebagai umat Muhammad yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih meyakinkan lagi bahwa kita waras malih orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah dinyatakan oleh Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Faqila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man atawani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah dawakan kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku, Rasulullah yang dawuh yadkhuluna jannah, punya kesempatan untuk menjadi penghuni surga utawi saged mlebet dhateng swargane Allah. Mergo sering diperaturaken kalian para kiai, kula panjenengan sedaya adalah keturunan ahli surga. Mergo kula jenengan percaya keturunane Nabi Adam. Nabi Adam adalah ahli surga. Mula kersane Allah semuanya nanti akan dikembalikan ke surga. Rasulullah didawahkan kullu ummati yadkhul jannah, semua umatku nanti punya kesempatan untuk masuk surga. Illa man aba, kecuali
sing ora gelem, kecuali wong sing moh dijak balik yang swargane Allah. Ketika Rasulullah dakwakan kecuali yang tidak mau, sahabat tanya, napa wonten ya Rasulullah keturunan ahli surga tapi tidak mau diajak kembali ke surganya Allah? Fakila waman ya'ba ya Rasulullah, sinten Rasulullah sing boten purun? Rasulullah dawuh walaman atau ani dakhala jannah. Siapapun orangnya, kalau dia patuh kepada saya, mengikuti jejak saya, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakhala jannah, maka dia punya kesempatan untuk masuk surga. Waman asani faqad aba, barang siapa yang membangkang, barang siapa yang menolak untuk meneladani saya, itulah orang yang tidak mau diajak kembali masuk surga. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya termasuk orang yang selalu berusaha untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang masalahnya, carane meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus budi. Nomor setunggal, cara kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersyukur dengan hati, meyakini bahwa ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah referensi atau rujukan dari berbagai permasalahan kehidupan. Itu nomor setunggal. Caranya meneladani Rasulullah, mulai dengan bersyukur melalui hati. Akhirnya itu mantap bahwa apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah pegangan hidup yang bisa menjamin kula panjenengan sedaya bisa mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Pokok manut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kula panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang beruntung. Ingkang nomor kali, cara meneladani Rasulullah adalah dengan lisan. Caranya tersebut dengan membiasakan ucapan-ucapan yang Islami. Kula panjenengan sedaya biyen zaman MTK itu sudah diajarkan untuk ucapan-ucapan yang Islami. Kalau bangun tidur dibiasakan untuk berdoa, mau makan dibiasakan juga untuk berdoa. Ning sok-sok kula panjenengan itu lali untuk membiasakan ucapan-ucapan yang Islami. Napa malih sing rada duwe penyakit latah, rada boten latah nemen, rada latah, kesandung kudune innalillahi wa inna ilaihi. Tapi enten dong wong Islam kesandung tapi boten innalillah. Napa? Nah, itu monggo kita rubah. Kalau kita kena musibah sekecil apapun, contoh Rasulullah akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melatih diri untuk biasa mengucapkan hal-hal yang Islami. Mau makan, mau masuk rumah, bahkan ini Gus Baha malih nembe napa nggih paring ijazah. Kalau ingin rezeki lancar, setiap kali masuk rumah, kalau tidak mengucapkan assalamualaikum, ucapkan salam seperti yang kita ucapkan ketika sholat. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Monggo nek boten terampil, atau kalau di rumah tidak ada orang, nek itu kan assalamualaikum. Tapi kalau di dalam rumah boten enten wong, tidak ada orang, itu tetap sunnah mengucapkan assalamualaikum
wa ala ibadillahi sholihin. Bahkan orang yang terampil untuk mengucapkan assalamualaikum wa ibadillahi sholihin setiap kali masuk rumah dijamin rezekinya lancar. Rezeki lancar jenengan penggadah angen-angen rezekine kudu akeh wonten, rezekine barokah. Barokah niku tandane boten kudu muakeh. Ya syukur-syukur muakeh tur barokah. Tapi bukan satu-satunya tanda bahwa orang yang isinya barokah itu turah belawak. Napa turah belawak? Ngerti nggih Bu Gajah turah belawak? Turah pol, turah pol tidak harus seperti itu. Walaupun rezekinya tidak turah belawak, tapi kondisi keluarganya tentram, aman, damai. Sering kula aturaken Hadratus Syekh Haji Mahfuz Ali Lirboyo niku nek marai santrine para santri nek donga aja njaluk sugih, tapi jaluk cukup. Berapa nek sugih para cukup. Tapi nek al-ghina dengan nafsi, tapi nek berangkatnya adalah dari hati. Seberapapun yang kita miliki, kehidupannya akan merasa tenang. Ternyata itu benar. Zaman saiki kata tiang simbol dikatakan harta bendanya turah belawak, tapi kondisinya tidak lebih tentram dibanding yang rezekinya serba pas-pasan. Enten boten? Sugih pol, tapi kok ngerangsang. Bahkan selalu dihantui rasa ketakutan. Nek kamu kurang kok boten masalah, ketakutan. Lho kok wedi? Dan wedi karo KPK. Ketoke omahe makro mobil mewah. Tapi turu mawon ora iso tenang. Mergo apa dadi karo KPK sapa gak teratapan. Wonten nggih. Lagi wonten niku. Kula Hadratus Syekh Mahfuz Ali dawuhaken duka jaluk cukup mawon. Syukur-syukur yo akeh yo cukup. Dengan lisan membiasakan ucapan-ucapan yang islami. Bahwa kula-kula nek zaman biyen sekolah kecil dilatih, monggo saniki penerapannya adalah sekarang. Wong sing dilatih kecil mawon terkadang lali, apa maneh gak dilatih. Lho saya benten bahasa iklan sing merugikan. Contohnya seperti lare-lare nalika enten makan bersama. Diulang karo gurune kalau mau makan baca doa. Ketika diajak doa, lho niku ana sing protes. Bu, nonton TV mboten ada ndonga kok langsung lho. Niku iklan yang menjerumuskan, iklan yang tidak mendidik. Padahal anak-anak kan pokoknya seperti TV ya mesti perlu diteror. Ini hati-hati. Bahwa setan efek nyamari laku-laku kami putra putri kita belum bisa seleksi, belum bisa memilah mana yang patut untuk dicontoh, yang patut untuk ditiru. Tapi umumnya pokoknya neng TV jajan, itu pokok muncul neng TV jalur senajan pembuatan mesti dipakai, kadang-kadang terkeleran. Kami kalau muncul dan TV, ya kebiasaan yang seperti itulah. Monggo kula panjenengan sedaya untuk bersama-sama membenahi diri dengan membiasakan diri untuk ucapan-ucapan yang islami. Yang nomor 3, bagaimana cara meneladani Rasulullah adalah dengan tindakan nyata dan mencontoh aspek-aspek kehidupan sesuai dengan tuntunan agami Islam. Apapun yang kita
maka harus sesuai dengan tuntunan Islam. Mula enten ingkang dawuh ngeten, setiap orang Islam harus bisa menjadi pengiklan bagi agamanya. Maksudnya apa? Kalau kita sudah memproklamirkan diri bahwa saya adalah orang Islam, maka untuk mengiklankan, untuk menarik orang lain biar simpati dengan Islam, harus bisa mencontoh teladan yang Islam sendiri. Bagaimana menjadi seorang food getter, menarik orang lain kalau orangnya saja tidak menarik. Contoh misalnya, wong Islam kok kumuh, koproh, itu zaman dulu. Nek saniki alhamdulillah masjid jenengan wis napa sae kaya kadang ngitur bersih menisan. Nek zaman biyen kan enek kesan lho. Kok jenenge masjid apa meneh napa jedinge pobokan. Itu ada kesan wong Islam itu jarene an-nadhafatu. Tapi nyatanya masjid kok koproh. Bahkan zaman riyen nek saniki alhamdulillah ibu-ibu zaman biyen itu duwene kena ruku ayo sitok. Ngoten duwe. Sitok katanya baik kendaraan pribadi. Tapi saniki alhamdulillah ibu-ibu wis mungkin nang omah yo duwe kamar kene Quran ngoten. Alhamdulillah itu pertanda bahwa semakin hari kalau panjenengan saya sanggup menjadi pengiklan bagi agamanya. Kalau orang di luar Islam ingin tahu seperti apa Islam itu, lihatlah kami, contohlah kami. Kami adalah orang-orang yang patut dicontoh. Karena apa? Karena kami mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, 5 contoh uswatun hasanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kula panjenengan sedaya nek ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad, mari mencontoh sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa? Sikit, amanah, tabligh, fatonah. Sikit jujur. Selama kula panjenengan sedaya jadi orang jujur, insya Allah dimanapun kula panjenengan sedaya tetap dihargai. Indallah wa indan nas. Baik menurut pandangan Allah atau menurut pandangan sesama manusia. Senajan to enek plesetan, jujur hancur. Pernah dengar kaya ngene? Hari ini kok jujur, aja meneh. Wong golek sing karone angel apa meneh golek sing halal. Jangan didengar. Ojo dintel iku ngono. Itu berita tidak benar. Kalau jenengan jelas mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sidik harus kita buktikan. Senajan to zaman akhir kaya ngeten iki jarene boleh wong jujur saiki koyo goleki dom nang jerone tumpukan kawul. Napa maksudnya? Angel, bukan namung angel, angel. Tapi walaupun angel kula jenengan harus kalau ingin mencontoh Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah adalah sifatnya antaranya adalah sidik jujur. Nek jujur, insya Allah jadi karyawan yo akeh sing boleh. Tapi nek boten jujur, insya Allah boleh pekerjaan yang dindi yo gak payu, ngangel. Pokoknya kalau kerjasama dengan orang Tionghoa, mereka itu sangat peduli mencari karyawan yang jujur. Sekali tidak jujur, ya sudah tidak akan dipakai selamanya. Contoh yang terjadi di masyarakat, misalnya seorang penjahit, kalau tidak jujur, sekali khianat, wis mungkin itu omong nang kanca-kanca
Jahit disemayani, ya wis tambah sakmene kok moro. Enggak. Dari rumah berangkat moro kan berbunga-bunga. Aduh, klambiku kok dadi. Ternyata bosok teko nggone penjahit. Assalamualaikum, kok sih digantung kayak gini. Kira-kira wegel mau mantel. Ya wegel ya mau mantel. Sang iki aku jahit rono. Jarine tak rasane dadi iwas teko karo berbunga-bunga. Orang yang dikecewakan sekali, oh ini kok mesti ngomong ke kaca. Oh, jo pisang-pisang jahit rono. Aku lo dihapusi, aku lo dihapusi. Ini salah satu. Padahal ngaku si wong sitok, tapi kacanya pakai. Akhirnya kan perlu kabeh. Mergo wonten kabeh ngomong akhirnya tonggo desa barang krungu. Penonton kan merugikan diri sendiri. Itu contoh orang yang tidak bisa jujur kemanapun dia akan mengalami kesulitan. Yang kedua, logika alih biasa, hindari sifat takabur, sombong. Sombong itu sebenarnya adalah perwujudan dari orang yang tidak percaya diri. Sombong adalah untuk menutup kekurangan dan kelemahannya. Jangan keresan, kodok lempusnya. Produk, aku kindah, aku kecili. Nek gak pernah dengan gak diharani gede. Padahal aslinya gede atau cilik? Cilik. Kok takabur kok asli kok tidak percaya dengan dirinya sendiri. Padahal al-i'timadu 'ala nafsi asasun aja. Percaya diri adalah pangkal kebahagiaan. Ramiro kula panjenengan sedaya monggo jika takabur sedikit demi sedikit kita hilangkan. Karena apa? Kita berjanji untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah satu ta'awun, monggo kita kembangkan ta'awun dengan sesama Muslim, bahkan dengan orang di luar Islam. Tolong menolong itu tidak hanya sebatas sesama Muslim. Rasulullah mencontohkan hidup berdampingan dengan orang-orang di luar Islam. Karena apa? Itu juga manusia, itu juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ini mereka sayang sesama Muslim. Otomatis kalau dengan orang non-Muslim saja kita boleh hidup berdampingan, apalagi dengan sesama Muslim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, kula waosaken sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna iblisa inna uhbita ila ardi qala wa izzatika wa jalalika la azalu uwi ibn adam ma dama ruhu fi jasadihi. Iblis laknatullah itu sudah berjanji sumpah serapah seumur hidup selama manusia masih memiliki ruh, artinya masih hidup, saya bersumpah berjanji akan selalu menggoda manusia. Itu sumpah iblis. Jadi iblis itu sudah memproklamirkan diri, saya akan selamanya menggoda manusia selama mereka masih hidup. Tapi kalau jenengan pun khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala faqala ar-rabbu wa izzati wa jalali la an'uhu atau batal malam yutawarbir binafsihi. Kalau iblis bersumpah akan selalu menggoda umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala selama manusia masih mau bertobat, masih mau memperbaiki diri, berusaha untuk menutup kesalahan-kesalahan, aku selalu membuka pintu maaf, akan membuka pintu ampunan. Oleh karena itu, kula panjenengan sedaya mboten oleh frustasi. Frustasi itu nopo? Jegot. Monggo apa wis kakung koyo ini tak bagas misah mboten oleh. Kula kakean bapak nuturi anak wis awakmu sing ngakui aku bapak wis kakung koyo ini mboten oleh.
Walaupun iblis sudah berjanji akan menggoda manusia, tapi Allah sudah berjanji selama manusia masih punya kesempatan untuk mengakui kesalahan, mau bertobat, taubatnya akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi selama Ramadan kula panjenengan sedaya sak kuat-kuate nambahi amal ibadah. Kesalahan-kesalahan yang lalu mari kita tutup dengan berbagai macam amal ibadah di bulan Ramadan. Mukadan ingkang saged kula aturaken Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata 'ainin wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqala wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah li wa lana abwaab rahmatik. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati wa hajatina min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina 'ala dinik, tsabbit qalbina 'ala dinik, tsabbit qalbina 'ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkatan sedaya khilafat kegerangan Ramadan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.